Selamat pagi Pak Jaka dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang moral, etika, serta nilai dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Perkenalkan dari kelompok kami yaitu saya dari Dika Kamilia, nomor absen 11. Saya Talia, absen 28. Saya Muhammad Rikil Al-Huda, nomor absen 21, dan rekan kami Arista sedang vaksin MIPA 2, nomor absen 2. Oke. Yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, apa itu moral, etika, dan nilai. Yang kedua, apa persamaan maupun perbedaan moral, etika, dan nilai. Yang ketiga, contoh analisis moral, etika, dan nilai dalam buku fiksi. Yang keempat, contoh analisis moral, etika, dan nilai dalam buku non-fiksi. Yang pertama yaitu pengertian dari moral, etika, dan nilai menurut KBBI. Pengertian moral menurut KBBI yang pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, kedisiplinan, dan sebagainya. Yang ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Pengertian etika menurut KBBI yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian moral menurut KBBI itu ada 6, tapi yang kelompok kami diskusikan yang menurut kelompok kami yaitu yang pengertian 6, 5 dan 6. Yaitu yang kelima itu sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Pengertian yang keenam, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Pengertian moral, etika, dan nilai menurut filsafat moral. Meninjau asal kata, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang memiliki arti kebiasaan atau adat. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu taeta yang memiliki arti adat kebiasaan. Nilai atau berasal dari bahasa Latin, yaitu valer yang memiliki arti berharga atau dalam bahasa Inggris artinya ialah to be worth. Pengertian moral, etika, dan nilai menurut filsafat moral. Menurut etimologi, kata moral dan etika sama-sama berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Jadi, moral dan etika dapat diartikan sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian berwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu lama, layaknya sebuah kebiasaan, menurut Keraf. Namun, moral dan etika tetap dua hal yang berbeda. Jika moral lebih mengarah pada pandangan atau keyakinan, etika mengarah pada ilmu, studi, atau pemikiran. Untuk nilai, kita perlu meninjaunya berdasarkan teori nilai atau value teori. Seorang filsuf bernama Ralph Barton Perry menjabarkan nilai ke dalam 8 domain, yaitu morality, religion, art, science, economics, politics, law, dan custom. Kita akan lanjut ke pembahasan bagian kedua, yaitu apa persamaan maupun perbedaan moral, etika, dan nilai. Yang A, apa itu persamaan moral, etika, dan nilai? Persamaan yang pertama, ketiganya sama-sama mengkaji tentang tingkah laku manusia menurut apa yang dianggap baik atau buruk, serta dianggap berharga atau istimewa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, moral, etika, maupun nilai ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat regional. Poin B, apa saja perbedaan moral, etika, dan nilai? Yang pertama, moral tinjauannya dari dalam diri seseorang. Moral adalah pancaran dari nurani.
Moral adalah ungkapan tanggung jawab moral. Moral adalah pandangan atau keyakinan tentang baik dan buruk sebagai manusia. Dan biasanya moral bersifat normatif imperatif. Untuk etika, yang pertama, tinjauannya dari luar diri manusia. Etika adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan dikenakan kepada individu. Etika lebih mengarah tentang ilmu atau filsafat tentang moral, atau pemikiran tentang moral. Dan biasanya etika bersifat normatif, sistematif, atau filosofis. Yang ketiga, nilai. Nilai tinjauannya dari berbagai macam aspek, misalnya dalam bentuk sosial. Nilai adalah yang paling dipengaruhi. Jika tidak berdasarkan penilaian moral, etika dinilai bentuknya seperti ini. Jadi yang paling luas adalah etika. Jadi kalau kita dengar cabang ilmu dari ketika filsafat moral itu ada moral, juga moral itu ada nilai, dan bisa diingat kalau orang yang memiliki moral itu belum tentu memiliki etika. Bagian yang ketiga, contoh analisis moral, etika, dan nilai dalam buku fiksi. Buku fiksi yang kami gunakan ini adalah novel berjudul Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Gambaran singkat dari buku ini adalah buku ini mengangkat tema yang cukup berat, tapi sungguh realistis, menyorot kepolitikan Indonesia yang bobrok dengan suburnya mafia hukum. Namun, di buku ini Terelie yang memberi secercah harapan dengan hadirnya Thomas, seorang konsultan ekonomi yang merangkap sebagai konsultan politik. Kebencian Thomas terhadap para mafia hukum mendorongnya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dalam mengantar klien politiknya yang jujur dan bersahaja untuk memenangkan jabatan 01 di Indonesia atau presiden. Ini dilakukan Thomas karena sikap kepedulian yang selalu diajarkan oleh opanya atau kakeknya, dan demi menyelamatkan negeri yang sudah seperti keranjang telur. Nah, apa saja yang nilai yang dari dalam buku ini? Kami mengambil 3 contoh nilai. Yang pertama nilai estetika, tentang gambaran Makau sebagai surganya judi dan kasino. Bisa dilihat dari kutipan yang kami ambil dari novel tersebut. Digambarkan bagaimana Makau menjadi pusat judi di Asia Pasifik khususnya. Jadi Makau itu adalah pulau kecil yang pernah dikuasai Portugis, jadi surga judi di Asia Pasifik. Hotel merangkap kasino memenuhi tiap jengkal tepi perjalanan Makau, berpadu dengan puluhan bangunan tua bergaya arsitektur Eropa, peninggalan penjajah Portugis, termasuk bahasa resmi yang mereka gunakan saat ini selain bahasa Kanton. Gemerlap lampu menghiasi jantung pulau itu pada malam hari. Pulau ini semakin malam semakin hidup, sisi dunia yang amat berbeda. Nilai kedua adalah nilai politik. Di buku ini digambarkan bahwa negeri Indonesia itu seperti sekeranjang telur di ujung tanduk dengan kotornya permainan politik di Indonesia. Kutipannya bisa dilihat di situ. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan. Bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian. Nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Seseorang yang berkarakter mulia akan selalu siap menolong orang lain dan peduli, meskipun sebenarnya dia juga sedang dalam keadaan yang buruk. Nilai ini dilihat dari sikap opanya Thomas yang saat itu menolong sahabatnya. Dengan kepedulian dia bersedia memberi jatah makanannya, memberikan air minum dan suka kepada tidak. Dengan kepedulian dia bersedia melawat siang malam berhari-hari. Apa untungnya bagi opamu saat itu? Tidak ada, tapi panggilan hatinya membuatnya melakukan itu. Dan yang B, contoh moral ada di dalam novel tersebut. Yang pertama, sikap peduli adalah ciri khas seorang
Baik Thomas maupun Opa, keduanya merupakan sosok yang amat peduli. Opa memiliki kepedulian yang amat besar pada kemanusiaan, sedangkan Thomas sungguh peduli akan perpolitikan di Indonesia yang sudah di ujung kehancuran. Kutipannya, jika kita masih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk. Hanya soal waktu akan pecah berantakan. Moral yang kedua, meskipun politik itu untuk dijual, moralitas di dalam politik tetap wajib diperjuangkan agar politik tidak hanya sebagai bisnis omong kosong. Buku ini mengambil contoh tokoh Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi. Dan di kutipannya ada yang bertanya, apakah politik membutuhkan mereka? Apakah demikian? Maka jawabannya tentu saja, politik membutuhkan moralitas. Moral yang ketiga, memiliki rasa peduli yang kuat membuat kita berani menanggung risiko untuk tetap menolong sesama, meski kita sendiri juga mendapat kesulitan. Jadi sebenarnya waktu si Opa menolong sahabatnya, Opa sendiri pun sedang kesulitan. Keduanya itu sedang berada di atas kapal, mengarungi lautan, dalam keadaan yang sangat terbatas. Tetapi Opa tetap menolong sahabatnya yang saat itu sedang sakit sekarat. Kutipannya, apalagi jika kepedulian itu besar, seperti yang dilakukan opamu terhadapku. Lebih besar lagi bedanya pada masa mendatang. Nah, poin yang C, contoh etika yang ada di dalam negeri dipimpin. Yang pertama, meskipun kita mempunyai urusan masing-masing dan sangat sibuk, sebaiknya kita tetap peduli atau memperhatikan kondisi politik Indonesia. Caranya ialah dengan mempertimbangkan pihak mana saja yang dapat dipercaya dan didukung. Sebaliknya, tentukan pihak mana yang penuh dengan dusta dan harus dijegal. Hal ini perlu dilakukan agar politikus dan wakil rakyat tidak seperti tikus-tikus kantor yang kotor. Yang kedua, kita mungkin pernah berada di posisi yang penuh tekanan. Di saat diri kita sudah penuh dengan derita, kita masih dipaksa melihat orang lain yang lebih menderita. Pasti berat bagi kita untuk mengulurkan tangan di momen seperti itu. Namun, jika kita memang seorang petarung sejati, kita pasti akan menolong orang tersebut supaya kesempatan untuk bahagia menjadi milik semua. Ini adalah yang dilakukan oleh opanya Thomas. Bagi aku ya bisa nih. Oh, siapa tuh? Sorry, mau HP ku mati soalnya. Oke. Di sini kami ingin menyelipkan sedikit pesan mengenai moral dan nilai yang ada di novel Negeri di Ujung Tanduk. Ya, teman-teman, jangan tutup mata dan tutup telinga terhadap kondisi politik negeri ini. Jika tidak ingin melihat negeri ini pecah seperti telur yang jatuh dari ujung tanduk. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu contoh analisis moral, etika, dan nilai di dalam buku non-fiksi. Di sini kami mengambil contoh dari buku non-fiksi yaitu Bumi yang Tak Dapat Dihuni karya David Wallace Wells. Ini merupakan buku terjemahan dari The Uninhabitable Earth. Jadi kita akan memberikan gambaran singkat tentang buku ini yaitu Bumi yang Tak Dapat Dihuni karya David Wallace Wells menceritakan tentang perubahan iklim yang ada saat ini dan nantinya akan membuat bumi kita tidak dapat dihuni karena banyaknya rentetan bencana yang ada. Buku ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan utama. Pada pokok bahasan pertama, dikupas tuntas alasan-alasan mengapa perubahan iklim dapat membuat bumi menjadi tidak dapat dihuni. Pada pokok bahasan kedua, dipaparkan oleh penulis unsur-unsur kekacauan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pada pokok bahasan ketiga, digambarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi akibat adanya perubahan iklim dan prediksi setelahnya. Sebenarnya ada tambahan lanjutnya dari penulis yaitu berupa pendapat atau insight dari penulis pada bab keempat yang terakhir. Namun kami sepakat bahwa dalam buku ini mempunyai 3 pokok bahasan utama itu tadi.
Buku ini membuka wawasan para pembacanya terhadap perubahan iklim serta menimbulkan rasa empati terhadap keadaan yang ada saat ini. Penulis mengajak kita untuk berdiskusi dan memikirkan cara untuk menanggulangi rentetan bencana yang akan disebabkan oleh perubahan iklim. Buku ini termasuk buku yang bacaan yang cukup berat menurut kami karena tidak hanya bisa dipahami dengan sekali membaca, jadi harus berulang-ulang membaca. Dan saya membacanya cuma sekilas, jadi ya itu tadi. Dan selanjutnya akan dibahas nilai-nilai dari buku non-fiksi di atas. Ini saya memberikan kutipan-kutipan yang ada di dalam buku. Yang pertama, ada nilai ekonomi. Dikutip dari bukunya, perubahan iklim bisa menyebabkan kemunduran ekonomi dalam kategori yang sepenuhnya berbeda. Penelitian itu menyatakan ada peluang 50% perubahan iklim akan mengurangi keluaran ekonomi global di atas 20% pada 2100. Jadi di sini ada nilai ekonomi, yaitu bahwa perubahan iklim yang nantinya akan menyebabkan kemunduran ekonomi yang ada pada dunia saat ini. Dan yang kedua ada nilai politik. Kutipan dari buku adalah sebagai berikut. Perjanjian Paris yang menyetujui kenaikan suhu tidak boleh lebih dari 2,5 derajat Celcius. 23% konflik di negara-negara dengan keragaman etnis di dunia mulai pada bulan-bulan ketika terjadi bencana iklim. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa perpecahan politik, lalu membuat aliansi seperti perjanjian Paris yang dilakukan pada tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu merupakan nilai-nilai politik yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga ada nilai sosial. Kutipannya adalah, namun orang Barat juga tak harus mengikuti gaya hidup orang miskin. Di Barat yang kaya, kami menganggap perang adalah ciri tak biasa dalam kehidupan modern, karena tampak sudah tersingkir dari pengalaman sehari-hari seperti polio. Di sini digambarkan bahwa dampak terhadap lingkungan sosial atau kehidupan di sekitar kita, yaitu perilaku atau tingkah orang Barat yang bisa dibilang cukup semena-mena karena mereka memiliki kekuasaan yang lebih dibanding bangsa Timur. Dan di situ dijelaskan bahwa menganggap perang adalah ciri tak biasa dalam kehidupan modern. Dan sebenarnya ada nilai lain, tetapi ini seperti ironi, yaitu nilai estetika, yaitu tingginya permukaan laut yang sudah mencapai 50 meter karena disebabkan oleh perubahan iklim yang ada. Tetapi tidak kami masukkan karena itu merupakan sebuah ironi. Yang kedua ada moral. Nah, di moral ini, buku ini membahas keseluruhan tentang perubahan iklim, bencana yang diakibatkan, dan peristiwa yang telah terjadi, sehingga kurang lebih dapat disimpulkan dengan 3 moral sebagai berikut. 1. Muncul rasa khawatir dan peduli terhadap perubahan iklim yang akan terjadi. 2. Membantu terwujudnya program pengurangan dampak perubahan iklim. Yang ketiga, berempati kepada korban yang tertimpa musibah akibat perubahan iklim. Terakhir yaitu ada etika. Kutipan pertama ada Wallace Smith Broker yang membantu istilah pemanasan global masih berkendara ke tempat kerjanya di Lamun Doherty. Nah, dari situ etika yang seharusnya dilakukan, seharusnya dia mulai mengurangi aktivitas yang dapat mempercepat pemanasan global, seperti berjalan ke tempat kerja dan hemat dalam berkendara. Karena dia sudah mengetahui apa dampaknya dan seharusnya mulai melakukan tindakan yang mencegah, tetapi dia masih seperti mengabaikan hal tersebut. Yang kedua, kutipannya adalah akan ada pihak-pihak yang bersikeras. Hanya ada satu cara untuk menanggapi bencana lingkungan yang sedang berlangsung. Satu cara produktif, satu cara bertanggung jawab seperti sekarang. Tindakan yang tepat ketika kita mengetahui akan adanya kerusakan yang timbul akibat ulah dari manusia itu sendiri, yaitu dengan bertanggung jawab dan membuat solusi terhadapnya. Dan etika yang terakhir yang kami dapatkan dari buku ini, yaitu kutipannya, namun orang Barat juga tak harus mengikuti gaya miskin global.
70% energi yang diproduksi planet ini diperkirakan terbuang sebagai panas. Jika jejak karbon rata-rata orang Amerika dibatasi setara orang Eropa, emisi karbon Amerika Serikat bakal turun lebih daripada setengahnya. Jika 10% orang terkaya dibatasi jejak karbonnya dengan kadar yang sama, emisi global bakal turun sepertiga. Dan mengapa mereka tak melakukannya? Etika yang seharusnya dilakukan agar membantu mengurangi dampak buruk perubahan iklim masih belum dilakukan. Karena ada beberapa penyebab yang mungkin menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan di atas tadi, kita akan memberikan sedikit wejangan, yaitu perubahan iklim bukanlah sebuah fiksi. Namun, masalah ini adalah kisah nyata yang diciptakan manusia dan mungkin bisa menghancurkan manusia. Rin? Jadi kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, moral, etika, dan nilai adalah model bagi manusia untuk menuju kepada kesempurnaan tingkah laku. Kesimpulan yang kedua, buku fiksi maupun buku non-fiksi merupakan kitab yang luar biasa menakjubkan untuk mempelajari moral, etika, dan nilai secara lebih mendalam. Nah, berikut ada sumber-sumber yang telah mendukung untuk memberikan elemen terhadap PPT di atas. Ya, ada beberapa link yang kita kutip. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 MIPA A. Apakah dari teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas penjelasan dari kami bertiga yang aslinya berempat? Ini PJ kok. Ya ini saya ngomong sama PJ. Oh iya. Teman-teman yang PJJ, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan atau hujatan? Yang Islam ketik 1, nggak ada. Yang Islam, karena saya ketik sih. Kalau PJJ dari mengakhiri dari Islam PTM, maka dari kelompok 2, 3, dan 4. Apakah ada sanggahan atau opini berbeda terhadap apa yang sudah kami paparkan? Atau ingin mengapresiasi Kayak flatter us. Saya ingin mengapresiasi hasil kerja di kelompok 1 karena kerja kerjanya sangat sekali dan mungkin tadi Rigel berkata tentang hal itu tidak bisa dilakukan karena ada satu dan lain hal mengenai Yang menjadi hambatan. yang menjadi hambatan. Mungkin akan saya jawab nanti Pak, karena ada sangkut pautnya dengan presentasi kelompok saya. Terus untuk ada sedikit saran pada bagian pengetikannya itu kalau bisa agak gede dikit itu Pak. Lebih baik dipisah-pisah menjadi beberapa slide daripada harus banyak slide ditimpuk jadi satu slide gitu Pak. Sudah itu saja. Sekian, terima kasih. Oh iya, makasih Mas Kopeng. Terima kasih atas masukannya. Kalau misalkan kurang jelas, kacamatanya boleh dipakai. Dari kelompok
Lain kelompok 3 atau kelompok 4 ada yang ingin menanggapi juga. Yang itu saya ditarik lagi ya. Apa Pak? Teman-teman PJJ, apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, saya boleh ngasih kritik nggak Pak? Halo? Oh berarti nggak kedengeran. Ya, Mana ya? Oke, Zulfan, silakan juga mengulangi pertanyaan atau tanggapan karena silakan. Ya, terima kasih. sebelumnya suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar. Saya mau izin memberikan kritik Pak untuk Mas Rigel yang pegang slide ini. Jadi kalau ngasih slide ngasih share screen ke Google Meet itu jangan cepet-cepet di slide-nya, terus jangan goyang-goyang, jadi biar kita nggak pusing dari rumah. Jadi demikian yang dapat saya berikan. Terima kasih Pak. Saya juga mengapresiasi kelompok 1 dalam memberikan PPT ini, penampilannya cukup menarik dan mudah untuk dimengerti. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Maaf tadi goyang-goyang karena HP saya tadi sempat mati karena saya nggak fokus untuk mengoperatori, karena ya itu tadi kesalahan saya. Terima kasih atas masukannya. Ya baik. Nah, ini belum nyala ini. Oke, terima kasih Zulfan atas tanggapannya kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Silahkan Rigel, tolong ditampilkan lagi yang barat yang ini, buku non fiksi. Ya Pak. Direkam Radit. Ditunjukkan yang ini. Ya, yang buku non fiksi. Nah, di landscape dong. Pilih Pak, nanti baru Pak besar. Yo. Bukan, nilai-nilai. Ini Pak, nilai-nilai. Nah. Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Ini yang bagian nilai-nilai
kalian menyebutkan tiga ya, nilai ekonomi, politik, dan sosial. Kemudian di bawahnya lagi yang moral dan etika, coba ditampilkan. Moral seperti ini, kemudian etika. Oke, kembali ke nilai lagi. Nah, kenapa di bagian nilai di situ tidak ada misalnya nilai peduli lingkungan atau nilai lingkungan? Silakan dijawab. Ya, saya jawab ya Pak. Ya, Ya, jadi saya mengambilnya tidak terlalu banyak nilainya. Padahal di situ pasti tentunya tentang perubahan iklim kan ada nilai produktivitas lingkungan dan lain-lain. Di sini saya dan teman-teman programkan menjadi nilai ekonomi, nilai politik, dan nilai sosial saja. Karena jujur saya belum membaca buku tersebut secara keseluruhan, sehingga saya membacanya secara skimming ya. Nah, jadi mungkin ya ada beberapa topik bahasan yang terlewatkan sehingga belum terpaparkan semuanya. Dan tadi saya di awal sudah menyatakan bahwa saya belum membaca secara berulang-ulang. oke, terima kasih, Miguel. Oke, Talia Sari, silakan. Saya akan menambahkan sedikit tentang jawabannya Rigel. Jadi, mengapa kami tidak mengambil nilai lingkungan? Sebenarnya, kalau mau dilihat keseluruhan buku ini, secara garis besar itu isinya nilai lingkungan semua. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau lihat judulnya saja pun sudah jelas ya, tentang perubahan iklim, berarti ini tentang lingkungan. Nah, kami mengambil nilai ini karena biasanya ini nilai-nilai yang sering diabaikan. Seperti, oh perubahan iklim itu apa ada hubungannya sama politik, apa ada hubungannya sama ekonomi. Nah, jadi kami ingin menunjukkan kalau perubahan iklim itu tidak hanya tentang lingkungan hidup, tetapi tentang aspek-aspek kehidupan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa mandi. Makan ya. Meski airnya dingin, saya tahu. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah presentasi. Sebelum kita ke kelompok 2, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Presentasinya luar biasa ya. Terlalu rajin. Gak apa, bagus. Ini auto saya beri nilai 100. Oke, berikutnya kelompok 2 sudah ready belum? Oke, silakan yang presentasi gabung di meeting biar audionya bisa masuk. Satu HP nggak apa. Ini saya matikan biar nggak feedback. Oke, silakan kelompok 2.
Tes. Pak, ya, tes audio aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai nilai-nilai buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gatonovi Febrianti dari kelas MIPA 1. Setelahnya ada Liana Widya Safira dari kelas MIPA 1. Terus saya Ardika Sisa Putra dari kelas MIPA 2. Terus Gadis Arum dari kelas MIPA 1 dan juga Jasmine Indira dari kelas MIPA 1. Selanjutnya ada pengertian mengenai nilai, moral, dan etika menurut KPPI. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Kemudian, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, dan susila. Yang terakhir, yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian ada pengertian mengenai nilai moral etika menurut para ahli. Yang pertama dari Simanjuntak, nilai adalah ide-ide masyarakat tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Keadaan ini bisa disebabkan dari adanya faktor kebiasaan atau budaya dalam masyarakat yang mana selalu dijalankan setiap hari-harinya. Yang kedua adalah pengertian moral menurut Mustafa. Moral mengungkapkan moral sebagai penentuan dasar perilaku mana yang baik dan yang buruk melalui pengamatan pada perbuatan manusia sejauh akal pikiran mereka. Pengertian etika menurut Aristoteles menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema, tindakan, atau perbuatan manusia. Manner and custom merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau inherent in human nature, yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Perbedaan moral dan etika. Moral adalah prinsip umum yang ditetapkan oleh kelompok. Moral berasal dari kata mos yang artinya adat. Moral mungkin berbeda dari masyarakat ke masyarakat dan budaya ke budaya, dan moral tidak bebas untuk memilih. Sedangkan etika adalah respon terhadap situasi tertentu. Etika berasal dari kata etikos yang artinya karakter. Etika umumnya beragam dan kebebasan untuk berpikir dan memilih. Nah, di sini ada hubungan antara etika dan moral. Jadi, di suatu kondisi, etika itu berbeda dengan moral. Etika merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral, sedangkan dalam kondisi berbeda, etika bisa sama dengan moral, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitas kehidupannya. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai. Ada moral, etika, sosial, budaya, estetika, ekonomi, politik, pendidikan, perjuangan, historis, psikologis, religi, dan lain sebagainya.
Berikutnya ada analisis nilai-nilai dalam buku fiksi. Buku ini berjudul Oh Ibu. Buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Iin. Ia membawa pakaian yang dibungkus koran hendak menuju terminal di Medan, tetapi ia salah turun dan berada di kisaran terminal Kota Asahan, Sumatera Utara. Malang benar nasibnya, ia ditabrak taksi yang ugal-ugalan kemudian dibawa dan dirawat di rumah sakit. Ian mengalami cacat fisik hingga suatu hari di pasar malam ia bertemu dengan mama dan adiknya. Dengan membaca cerita pada buku ini, pembaca dapat merasakan perjuangan hidup sehingga akan timbul rasa kasih sayang serta tolong-menolong antar sesama. Nilai yang dianalisis ada yang pertama ada nilai moral yang terdapat dalam kutipan bla bla bla. Selain itu Aan suka mencuri punya teman, menggunting dan lipatan namanya. Mungkin punya orang lain juga. Tatkala awal perkenalan mereka, Iin tak tahu rahasia hidup Aan berkisar dari masalah curi-mencuri inilah, maka persahabatan dan pergaulan mereka menjadi renggang, tidak saling tegur lagi. Kutipan tersebut termasuk ke dalam nilai, kami masukkan ke dalam nilai moral karena di sana ada mencuri. Gimana mencuri itu perbuatan yang tidak terpuji sehingga itu mencerminkan moral yang tidak baik. Kemudian yang kedua ada nilai etika, itu dalam kutipan, maafkan Bapak In karena Bapak tidak bisa melihatmu waktu kejadian itu. Bapak ditugaskan ke luar kota oleh perusahaan, kata Pak Dirun membuka suara. Kami masukkan kutipan tersebut ke dalam nilai etika karena meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan atau merasa bersalah itu harus minta maaf. Yang selanjutnya ada nilai moral yang kita temukan pada buku fiksi ini. Dari kutipan bla bla bla, orang-orang di sekelilingnya tak ada yang mencemoohkannya. Hanya ada beberapa orang anak yang berdiri di pintu kamar menunjuk-nunjuk Iin dan mengejeknya, serta menirukan jalan Iin yang pincang itu. Hal ini atau kutipan ini kita masukkan dalam nilai moral karena mencerminkan tindakan mencemooh, di mana perilaku ini menunjukkan etika yang tidak baik atau moral yang tidak baik. Selanjutnya ada nilai etika. Ina melingking suara mamanya sambil menyendat tangan gadis cilik itu, lalu menggendongnya dan berjalan terpisah-pisah di antara orang banyak. Gadis cilik itu meronta-ronta, menjerit-jerit dalam gendongan ibunya. Itu abang Iin, Bu. Itu abang, Bu. Bus. Dia bukan abangmu, dia pengemis pincang. Suka Ina berabang sama pengemis itu. Jijik, jorok, hina. Kutipan tersebut menunjukkan nilai etika, yaitu dia mencemooh Iin dengan kata-kata yang tidak baik. Kemudian terdapat nilai religi, kutip dalam berdoalah ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kau lekas sembuh, kata Bunah seraya tangannya mengangkat. Kemudian ada nilai sosial yang kutip dalam Iin menangis manakala dirinya dipisah oleh seorang pemuda yang lebih tampan daripada pemuda yang menendang itu. Konflik antara pemuda itu pun terjadi. Kata pemuda yang membela Iin, ini bukan zaman koboi, janganlah main hakim sendiri di gelanggang terbuka ini. Jangan berlagak menjadi pendekar keadilan pun, Bartik yang membela si wanita. Bukankah anak itu pencopet? Selanjutnya ada nilai budaya. Kami mengambil dari kutipan, ramailah orang berkerumun menyaksikan kejadian itu. Makin banyak orang datang, makin padatlah jalan raya, dan makin banyaklah ocehan-ocehan yang terdengar.
Kami memasukkan kutipan ini dalam nilai budaya karena kita melihat kebiasaan masyarakat ketika ada suatu kecelakaan atau keramaian pasti istilahnya gubunan, jadi langsung berkerumun seperti itu. Kemudian ada nilai pendidikan. Dari kutipan, anak itu bernama Iin. Waktu di kampung halamannya, ia tergolong anak yang pintar di sekolah. Ia pandai berdeklamasi dan menyanyi. Di sini ada nilai pendidikan di mana Iin tak hanya pintar dalam akademik saja, tetapi juga non-akademik, yaitu pandai berdeklamasi dan menyanyi. Selanjutnya adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi yang akan saya bahas adalah buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Buku ini membahas banyak sekali hal, di antaranya adalah mental keuangan dan juga kecerdasan keuangan. Robert Kiyosaki mengatakan bahwasanya kecerdasan keuangan itu sangat penting bagi kehidupan masa kini, karena kita langsung saja melihat pada 1 tahun ke belakang, banyak sekali orang-orang yang tertimpa masalah-masalah ekonomi atau masalah-masalah keuangan. Dan sebenarnya hal itu terjadi bukan karena mereka kekurangan uang, tetapi karena orang-orang tersebut tidak memiliki kecerdasan keuangan yang cukup untuk mengatur uang mereka, sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan uang mereka. Dalam buku ini membahas beberapa hal dan juga terdapat beberapa bab. Salah satunya mengapa kita harus mulai keuangan, terus mengapa kita harus mempunyai bisnis dan kita bisa mengurus bisnis kita. Habis itu ada sejarah pajak dan mengapa pajak itu sebenarnya merugikan, tapi kita juga harus membayar pajak. Bab kelima adalah bagaimana orang-orang kaya itu menciptakan uang. Bab keenam adalah sebenarnya kita itu harus bekerja untuk belajar, bukan bekerja untuk mencari uang. Bab ketujuh adalah hambatan-hambatan yang terjadi saat kita belajar mengenai kecerdasan keuangan. Dan bab 8 adalah memulai. Apalah daya kita membaca banyak buku tetapi kita tidak melakukan hal-hal atau do nothing, itu sama saja. Oke, dalam buku Rich Dad Poor Dad ini saya akan mengambil salah satu nilai, yaitu nilai pendidikan. Yang saya ambil adalah kutipan dari percakapan ketika Robert Kiyosaki masih kecil dan dia memiliki suatu percakapan dengan orang tua kayanya. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Jadi apa yang Bapak katakan? Tuntut saya merasa agak berani untuk ukuran anak kecil. Bapak bohong pada saya bekerja untuk Bapak dan Bapak tidak menepati janji Bapak, tidak mengajari saya apapun. Bagaimana kau tahu saya tidak mengajari apapun padamu? Tanya ayah kaya tenang. Ya, Bapak tidak pernah bicara dengan saya. Saya sudah bekerja selama 3 minggu dan Bapak belum mengajarkan apapun. Kata saya setengah menangis. Apakah mengajar berarti berbicara atau menguliahi? Kata ayah kaya. Ya, sahut saya. Begitulah mereka mengajarimu di sekolah. Katanya sambil tersenyum. Tetapi hidup tidak mengajarimu dengan cara itu. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Pada sebagian besar kesempatan hidup tidak bicara padamu. Hidup semata mempermainkanmu. Setiap peristiwa itu memiliki arti. Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kau pelajari. Nilai pendidikan di sini itu sebenarnya sedikit out of the book atau di luar masyarakat umum, di mana dalam belajar itu kita tidak perlu harus di sekolah mengerjakan tugas, bangun pagi, mandi, habis itu pergi ke sekolah, tapi kita juga bisa belajar melihat dunia nyata atau dunia langsung. Karena pada akhirnya setelah kita lulus, kita pun akan masuk ke dunia langsung. Apalagi kita cuma belajar di ruang kelas, tetapi kita tidak mengetahui dunia sosial secara langsung. Padahal pada masa tua kita, pada masa berkeluarga kita itu hidup di dunia langsung. Selanjutnya yang saya bahas adalah mengenai nilai ekonomi. Sebenarnya banyak sekali nilai ekonomi dalam buku ini. Dan faktanya dan sedikit fakta bahwasanya buku ini memiliki 4 series, yaitu series pertama adalah Rich Dad, series kedua itu How You Increase Your Financial IQ, dan seri ketiga itu seri kedua Cash Flow Quadrant, seri ketiga baru How You Increase Your Financial IQ, dan seri keempat adalah Business School.
Oke, untuk nilai ekonomi sendiri terdapat banyak, tetapi saya ingin mengambil salah satunya saja. Contohnya seperti ini, sebagai contoh, ayah miskin selalu berkata, saya tidak akan pernah kaya. Ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya, selalu menganggap dirinya kaya, dia mengatakan hal-hal seperti, saya orang yang kaya, dan orang kaya tidak melakukan hal ini. Bahkan, ketika dia benar-benar bangkrut, orang kaya, dia dia mempertahankan diri dengan berkata, ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Ayah miskin berkata, saya tidak tertarik pada uang, atau uang tidak penting. Ayah kaya selalu berkata, uang adalah kekuatan dan kekuasaan. Oke, untuk nilai ekonomi sendiri, tadi saya sudah berkata bahwasanya ada sangkut pautnya mengenai presentasi dari saudara Rigel dan kelompoknya. Saudara Rigel dan kelompoknya itu mengatakan bahwa adanya hambatan dalam lingkungan itu, mengapa hambatan itu tidak bisa dialihkan. Dan di sini Robert Kiyosaki tadi berkata bahwasanya guru terbaik adalah kehidupan. Beberapa hari yang lalu, saya ingin menceritakan sedikit, beberapa hari yang lalu ataupun beberapa bulan yang lalu, ada perundang-undangan mengenai bagaimana pabrik coal atau pabrik batu bara pemerintah mengganti undang-undang tentang pabrik batu bara mengenai adanya perubahan aturan dalam pembuangan emisi atau pembuangan sisa produksi batu bara. Nah, saya sebagai seorang pelajar, saya juga mengikuti beberapa forum yang berisi tentang aktivis-aktivis lingkungan dan juga orang-orang yang mencintai lingkungan sesuai dengan apa yang ada di buku kelompoknya Rigel. Tetapi di sisi yang lain, saya juga mengikuti forum atau bahan diskusi mengenai para korporat-korporat yang berada di dunia perkorporasi. Nah, dalam grup forum lingkungan itu mereka berkata, wah ini nggak baik, ini tuh harus dihentikan, ini tuh suatu pelencengan undang-undang yang melenceng. Alam kita bakalan rusak kalau undang-undang ini diganti. Nah itu kan sesuai dengan apa yang ada di bukunya Rigel, bahwasanya kita tuh harus mencintai lingkungan, tetapi kita tidak dapat menghadapi suatu kasus, suatu masalah itu hanya dalam satu perspektif atau perspektif lingkungan. Ada juga perspektif lain dari para korporasi. Berita ini tentu akan menjadi berita gembira bagi mereka. Dan hal itu pun terjadi secara benar-benar, dan yaitu apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, kehidupan yang akan memberimu pelajaran. Coba saja teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini membuka Google, habis itu kalian search aja saham PTBA. Nah, kalian bisa ganti timeline itu 1 bulan, kalian bisa lihat seberapa nanjaknya saham PTBA itu naik. Nah, itu membuktikan bahwasanya kehidupan pada akhirnya itu kehidupan yang akan memberikan kalian pelajaran, bukan guru di sekolah yang akan memberikan kalian pelajaran. Dan juga Rich Dad ini mengatakan bahwasanya uang adalah kekuatan dan kekuasaan, dan itu benar terjadi pada masalah ini. Para pemerhati lingkungan mereka melakukan suatu tindakan, mereka menulis artikel mengenai kesehatan lingkungan, mengenai pentingnya melestarikan lingkungan, tetapi kalau tidak ada uang ya sama saja, karena uang adalah kekuatan dan kekuasaan. Pada akhirnya yang dimenangkan oleh perubahan perundang-undangan tersebut. Sekian dari nilai ekonomi buku non-fiksi ini, dan juga sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung saja ditanyakan. Atau yang PJJ ingin menanyakan sesuatu? Maaf, saya ingin bertanya.
Maaf, tolong diulang pertanyaannya. Maaf, saya ingin bertanya. Eh, kalau pada nilai ekonomi tadi kan, kalau kata Mas Ardi itu suatu bisa dianggap kerusakan lingkungan itu sebagai sebuah keuntungan bagi para pengusaha dan apa namanya, kalau dilihat dari buku presentasinya kelompok satu, kerusakan lingkungan itu sebuah bencana bagi manusia. Apakah di kedua contoh itu ada perbedaan moral yang apa, sudut pandang moral? Mungkin kalau maaf, mungkin itu bisa dijelaskan. Baik, akan saya berusaha jawab semampu saya karena keterbatasan satu dan lainnya. Menurut saya, perbedaan moral antara orang-orang lingkungan dan orang-orang korporasi sebenarnya sangat berbeda. Bisa dilihat saja untuk moral orang-orang lingkungan pasti akan mengatakan lindungi bumi ataupun hijaukan bumi, tetapi orang korporasi pasti mereka memiliki moral yang lebih kapitalis, mungkin seperti itu. Dan faktanya memang moral mereka berbeda. Apakah sudah menjawab? Mungkin kalau saya ingin tambah pertanyaan itu, kalau misalnya nilai ekonomi tadi dibuat ke moral itu kira-kira moral yang pas apa ya? Nilai ekonomi. Untuk nilai ekonomi yang saya jelaskan, terus untuk dijadikan moral, sebenarnya tadi itu saya hanya membahas mengenai kelompoknya Rigel dan kelompoknya saya, dan itu ada sedikit persinggungan, makanya saya bahas. Tapi untuk nilai ekonomi yang saya bahas pada presentasi saya itu mengatakan uang adalah kekuatan dan uang adalah kekuasaan. Jadi itu nilai moralnya kita tuh nggak boleh denial sama kata-kata uang itu nggak penting. Jadi kita harus sadar bahwa uang itu penting. Jadi kita harus mencari uang. Mungkin secara garis besar seperti itu. Apakah sudah menjawab lagi, Kak Bima? Sudah sangat menjawab, Kak Ardika. Terima kasih ya, Kak Ardika, atas penjelasan lebih lanjutnya. Sama-sama, Kak Bima. Mau izin bertanya dong, suara saya masuk nggak ya? Sebentar. Lagi menjawab pertanyaan kalian. Moral dan etika. Makanya ada nilai etika dan ada nilai apakah begitu? Di keadaan lain ini bisa menjadi sendiri, tetapi terkadang itu juga merupakan bagian
Untuk yang PJJ apakah ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Mau izin bertanya. Ya, silahkan Laura. Untuk yang bagian nilai etika dan nilai moral, itu bagaimana caranya kita menentukan apakah di dalam suatu kutipan atau suatu teks itu memuat nilai moral atau etika? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Jadi, tadi pertanyaannya bagaimana kita menentukan di suatu karya itu ada moral dan etika. Nah, di sini moral itu kita menganalisis apakah ada suatu tindakan yang terpuji atau tidak, yang salah atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk etika itu lebih berkaitan dengan aturan mengenai sikap kita, berhubungan dengan suatu sopan santun, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatian dan tanggapannya. Ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih juga untuk siswa yang PJJ kemudian menyimak presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2, dan juga pada siswa yang sudah memberikan tanggapannya terhadap presentasi kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, dari presentasi dan tanggapan para siswa, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tambahan. Karena yang untuk PJJ kan belum sempat saya jelaskan ya, karena minggu lalu kalian hanya melakukan pembelajaran berdasarkan informasi yang saya berikan di Google Classroom dan di situs Google. Bentar, ini saya tampilkan. Ya. Ya. Oke, baik, untuk yang PJJ kemarin, untuk yang siswa-siswa yang PTM, saya itu memberikan tugas yang pertama mencari definisi perbedaan dan contoh dari nilai moral dan etika. Itu
itu setelah mereka diskusi kelompok ya, dan baru mengidentifikasi nilai yang ada dalam buku fiksi dan buku pengayaan. Kemudian yang terakhir baru menilai buku fiksi dan pengayaan. Sebenarnya dari dua kelompok tadi, kelompok 1 dan 2 tadi kurang yang poin 3 ya sebenarnya. Iya kan? Kurang. Nah, kemudian dari kelompok 1 dan 2 itu ya saya apresiasi karena terlalu semangat dan rajin. Sebenarnya untuk kelompok berikutnya hanya cukup mengidentifikasi nilai saja, tidak perlu moral dan etika. Nilai saja, nilai moral dan etika itu untuk kalian diskusikan sebagai bekal untuk kedepannya. Nah, ini ada juga kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Ardika tadi tentang bukunya tadi, yang nilai pendidikan tadi, Ardika. Oke, jadi kalian untuk materi ini sebenarnya kompetensi dasar yang harus kalian pelajari dan kuasai itu hanya nilai saja. Tapi kenapa saya memberikan moral dan etika, memberikan ini? Agar kalian memahami, tidak hanya ini ya, menghafal. Kalau nilai kan biasanya kalian disuruh mencari nilai gitu kan, biasanya kalian sudah hafalan ya nilai, kalau tidak nilai ketuhanan, ya nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi. Hanya sebatas itu. Itulah mengapa saya ingin kalian mengetahui sedikit tentang kaitan antara nilai, moral, dan etika. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman saya, kemudian orang-orang lain juga, apa yang kalian pelajari dari TK, SD, SMP, sampai SMA itu, nanti ketika masuk ke dunia kerja itu, kalian nggak akan ingat apa yang kalian pelajari dari SD sampai SMA. Dan parahnya lagi, di dunia kerja itu pun tidak ditanyakan. Misalnya Rigel melamar kerja, sin 100, kos 85 itu kan nggak mungkin ditanyakan. Nah, itulah mengapa kalian harus paham. Itu juga ini, materi tentang nilai ya, misalnya nilai dalam buku fiksi atau buku fiksi dan buku pengayaan. Di sini saya memaksa dalam tanda kutip ya kalian agar mengetahui kaitan antara nilai moral dan etika. Harapan saya ketika kalian memahaminya, nanti pada realitasnya, misalnya ya, kalian melamar kerja, kalian sudah membuat surat lamaran pekerjaan, diterima. Kemudian tes selanjutnya, tes wawancara. Oke, sekarang Rigel saya tanya, misalnya Rigel melamar di perusahaan saya. Pertanyaan saya begini, Rigel, andai kan kamu diterima di perusahaan ini misalnya, kemudian kamu berangkat kerja dari rumahmu ke kantor memerlukan waktu 30 menit. Pada suatu hari kebetulan kamu bangun kesiangan, otomatis kamu berangkat dengan buru-buru. Nah, di tengah perjalanan ada kecelakaan. Pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan? Yang pertama, apakah kamu akan berhenti menolong orang yang kecelakaan dengan resiko kamu terlambat? Ataukah kamu melanjutkan perjalanan ke kantor dan mengabaikan kecelakaan tersebut sehingga kamu datang ke kantor tepat waktu? Silahkan jawab, Rigel. Mengenai Pak, kalau ada kondisi seperti itu, yang hal pertama yang saya lakukan adalah mengabari kantor bahwa pada hari itu saya akan telat kepada pimpinan perusahaan, yaitu Pak Jaka. Nah, jika pada hari itu tugas yang saya ambil waktu di kantor tidak terlalu berat, ya saya sudah seharusnya berhenti untuk menolong orang tersebut. Karena kecelakaan itu ya pasti kan bisa, pokoknya saya akan berhenti jika tugas kantor saya tidak terlalu berat. Dan jika tugas kantor saya berat, misalnya dibebankan, saya tetap akan meminta keringanan waktu agar saya bisa menolong orang tersebut, dan tugas saya di kantor nantinya akan saya selesaikan saat lembur gitu, Pak. Oke, terima kasih. Coba Ardika dengan kasus yang sama dan pertanyaan yang sama.
untuk kasus yang sama dan juga kondisi yang sama, mungkin saat pada mungkin menggambarkan kejadian nyatanya ya Pak, itu pada saat kecelakaan mungkin kondisi jalan ramai dan juga kalau pas detik itu kecelakaan, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya tetap akan pergi ke kantor dan tetap melakukan tugas saya sesuai dengan apa yang di kantor, karena untuk membantu dan menolong itu adalah suatu beban moral saya, tetapi setiap manusia di dunia ini sudah diberikan tugas masing-masing, sehingga ada seseorang yang lebih berhak untuk membantu dia, bertugas untuk membantu dia, dan saya lebih berhak untuk tetap mengerjakan tugas kantor saya dan tidak merugikan atasan saya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Rigel dan Adika atas jawabannya dan argumentasinya. Nah, kalau kalian memahami nilai moral dan etika, paham ya, kalian akan tahu bahwa moral itu punya landasan tertentu, dan otomatis moral setiap orang itu beda-beda. Dari satu kasus pun, sesuatu yang kita anggap baik bisa menjadi sesuatu yang dianggap buruk oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya ya. Misalnya pada kasus ini tadi, ketika kalian paham, maka kalian harus yakin atas jawaban kalian dan argumentasi kalian harus jelas dan meyakinkan. Misalnya, Rigel menjawab dia akan berhenti menolong ya, dengan risiko terlambat masuk kantor. Kalau argumentasi Rigel logis dan bisa diterima, maka saya sebagai orang yang mewawancari Rigel bisa menduga Rigel itu mempunyai nilai kepedulian yang tinggi, nilai sosialnya tinggi, peduli kepada orang lainnya tinggi. Rigel saya tentang masuk perusahaan. Itu pun Adika, ketika Adika misalnya memilih lanjut masuk kantor, maksudnya dia tidak berhenti dan menolong orang yang kecelakaan ya, langsung lanjut masuk kantor. Dan argumentasinya bagus, argumentasinya menunjukkan bahwa dari penilaian saya terhadap jawabannya Adika, misalnya menunjukkan bahwa Adika itu orang yang disiplin, maka Adika saya tentang masuk diterima di perusahaan saya. Tapi bila misalnya ya jawaban Adika dia lanjut masuk kantor karena takut dimarahi atasan, nah itu langsung saya coret. Jadi paham nggak? Ketika kalian memahami moral, kalian menjawab suatu pertanyaan yang jawabannya sebenarnya relatif, itu kalian bisa lebih yakin ketika mengambil suatu keputusan. Nah ini ada kaitannya juga dengan pertanyaannya Bima tadi terkait dengan aktivis lingkungan dan korporat ya, karena landasannya beda, otomatis keputusannya pun beda. Misalnya korporat cenderung landasan moral yang diambil adalah bagaimana suatu hal itu bisa langsung bermanfaat kepada orang banyak. Perhatikan ya, yang saya tegaskan adalah langsung bermanfaat kepada orang banyak. Misalnya ketika membabat hutan langsung bisa menghasilkan money kepada perusahaan maupun orang-orang di sekitar, kepada pemerintah daerah, fresh money langsung muncul. Tapi di sisi lain yang aktivis lingkungan itu sama sebenarnya, landasan moralnya adalah sebagai bagaimana sesuatu itu bermanfaat bagi orang banyak. Hanya saja yang perlu saya tekankan adalah tidak bersifat langsung, karena misalnya memelihara hutan kan pelan-pelan ya, bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau manfaat ekonomi secara langsung kan mungkin hanya dimanfaatkan oleh penduduk sekitar atau suku asli di hutan tersebut. Sedangkan orang-orang lain, perusahaan ataupun pemerintah daerah itu kurang bisa merasakan langsung manfaat dari hutan tersebut. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Apakah sudah ada sedikit gambaran tentang aplikasi pemahaman tentang nilai moral dan etika? Nah, agar lebih
jelas lagi karena tadi saya melihat dalam presentasi kelompok 2 ada sedikit yang kurang tepat ya. Ini saya beri contoh, kita lihat video YouTube minggu lalu belum saya perlihatkan ya. Yang 1%, bukan yang 1%. Film sebentar ya. Ada yang sudah pernah nonton video? Saya share dulu. Kita masih punya waktu 12 menit ya. Ya. Wah, lemot ya.
Jel. Iki ki wis di end to mite. Tapi Sinta ngomongnya udah di end yo mite ngono i. Ya udahlah, marilah saudara-saudara, bye-bye.